Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa di Smart People. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membawakan tema tentang pelayanan itu bukan panggung, tetapi sebuah ketaatan. Tetapi sebelumnya mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Biarlah kebaikan dan kemurahan terus menjadi bagian dalam setiap hidup kami saat hari ini. Kami percaya Tuhan yang selalu menuntun, menolong, memberkati kami. Bukakan rahasia kebenaran kuasa firman-Mu supaya kami dapat boleh mengerti, kami dapat boleh mengerjakannya. Dan firman-Mu berkuasa atas setiap hidup kami, membuka setiap pikiran hati kami, menyentuh hati kami, mengubahkan hidup kami sehingga kami memiliki satu persepsi yang baru. Kami berdoa di dalam nama Yesus, supaya setiap kebenaran firman Tuhan itu menjangkau kedalaman hati kami yang paling dalam, yang tidak terjangkau dengan apapun di dunia ini selain daripada kuasa-Mu. Kami juga mempersilahkan kuasa Roh Kudus bekerja leluasa atas hidup kami, biar kami dapat boleh tersentuh, kami dapat boleh menerima manifestasi kuasa Roh Kudus bekerja leluasa atas setiap hidup kami. Kami persilahkan Roh Kudus saat ini untuk bekerja dalam setiap pribadi lepas pribadi. Dimanapun kami ada, apapun yang sedang terjadi atas hidup kami terima berkat setiap kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, kami mengucap syukur, kami naikkan pujian dan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Kami siap untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya memberikan sebuah judul tema saat ini adalah pelayanan bukan panggung, tetapi sebuah ketaatan. Pertanyaannya adalah, saya sudah taat, saya sudah setia sama Tuhan, saya sudah melakukan satu kebenaran, tetapi boleh nggak melayani? Ya, nanti kita akan bahas sama-sama saudaraku ya. Ya, baik saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Yeremia pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Sekali lagi Yeremia pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-10, demikian kebenaran firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibuku, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjawab mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah bahwa hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sering sekali kita mendengar suara dari Tuhan atau messenger khusus dari Tuhan yang disampaikan buat kita secara pribadi. Sebuah tujuan yang sangat baik tentunya. Suara yang pastinya tidak sembarangan kita mendengarnya. Tetapi saat kita mendengar, entah itu lewat khotbah, lewat
nasihat, lewat perkataan orang, lewat teladan dalam kehidupan seseorang, membutuhkan satu respon yang benar, respon yang baik, respon yang tepat. Itu yang kita butuhkan. Kalau kita berbicara tentang respon, bukan soal salah atau benar, tetapi respon yang benar, yang tepat, yang seperti Tuhan kehendaki, itulah yang Tuhan mau kita kerjakan di dalam setiap hidup kita. Setelah kita membaca setiap kebenaran firman Tuhan tadi, saya diingatkan Tuhan tentang bagaimana kita pentingnya untuk mendengar suara Tuhan. Itu poin yang pertama yang harus kita bawahi. Seorang murid akan mengalami suatu keberhasilan ketika murid itu dengar-dengaran kepada gurunya. Seorang mahasiswa dia akan mendapatkan nilai yang terbaik, prestasi yang unggul apabila dia taat mendengar suara dari dosennya. Saya percaya kata mendengar itu dibutuhkan. Karena setiap orang yang mengalami suatu kehidupan dalam keberhasilan, juga salah satunya rahasia dari keberhasilan adalah bagaimana kita mendengar dengan baik dan meresponinya dengan baik pula. Seorang jemaat akan mengalami suatu keberhasilan dalam setiap kehidupannya apabila kita mendengar suara gembala kita. Gembala agung kita adalah Yesus Kristus. Melalui setiap kebenaran firman Tuhan, firman disampaikan tertuju kepada hidup kita. Di dalam penggembalaan, di dalam sebuah gereja, juga ada gembala sebagai pemimpin yang diutus oleh Tuhan, yang dikhususkan oleh Tuhan untuk dapat boleh berbicara dan menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat yang dikasihinya. Saudara pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, hari ini jika Anda ada bersama-sama dengan kita di Smart People, saya percaya bahwa saat ini kita dapat boleh memiliki suatu pembelajaran. Yang pertama adalah pentingnya bagaimana mendengar suara Tuhan. Ya, bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Lewat doa, pujian, penyembahan kita, lewat mendengarkan khotbah. Berbagai macam cara Tuhan berbicara buat saudara dan saya. Bisa juga lewat belajar dari orang lain, dari teladan seorang gembala atau hamba Tuhan. Teladan dalam setiap kehidupannya, dalam keberhasilannya, dalam setiap keadaannya. Bisa juga lewat penumpangan tangan, di situ ada manifestasi sehingga pikiran kita terbuka, hati kita tersentuh karena penumpangan tangan dari seorang hamba Tuhan. Bisa juga lewat otoritas di dalam doa. Doa yang dipanjatkan oleh mungkin orang-orang yang kita kasihi. Mungkin ada seorang ibu yang berdoa buat suaminya, atau justru sebaliknya. Atau orang tua yang sedang berdoa buat anak-anak dan keturunannya. Sehingga tiba-tiba ada suara yang berbicara, menelisik atau menggelitik hati dan pikiran kita sehingga kita bisa mendengar suara dari Tuhan. Bisa juga lewat pemuritan atau dimuridkan. Dengan ketaatan, dengan kesetiaan kita, maka kita bisa mendengar lewat pembelajaran-pembelajaran. Di dalam ibadah rumah tangga, mungkin komsel atau som, sekolah orientasi melayani atau apa. Banyak cara bagaimana kita dapat boleh mendengar. Bisa juga lewat inspirasi dari orang-orang yang kita kasihi. Lewat hidupnya, pelayanannya, rumah tangganya, lewat khotbah-khotbahnya. Oh, ada begitu banyak orang yang mengalami suatu kesaksian setelah melihat kesaksian hidup dalam kehidupan seseorang. Mendapatkan suatu inspirasi. Oh ya, kalau orang lain diberkati, kenapa enggak? Saya juga bisa diberkati. Sehingga mengubah persepsi dalam pikiran kita. Ada orang yang mendengar suara Tuhan gara-gara satu pujian menyentuh kedalaman hatinya. Sehingga seolah-olah
lewat pujian ini bisa memberikan suatu teguran. Atau lewat pujian itu mengingatkan untuk dia berbalik arah menuju kepada jalan dan kebenaran dan kehidupan. Saudaraku, ada begitu banyak cara kita mendengar suara Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah saat ini kita bersama-sama merenungkan saudaraku ya. Kenapa harus mendengar suara Tuhan? Ya seperti yang saya sampaikan. Salah satu keberhasilan dalam kehidupan seseorang karena dia mendengar. Mungkin mendengar berita, mendengar sosial media. Seorang pengusaha kuliner ada yang pernah bersaksi. Kenapa membuka kuliner ini? Oh ya, karena ada makanan yang viral, yang disukai di kalangan anak-anak muda. Nah, ternyata Bapak Saudara mendengar itu begitu penting supaya kita berhasil. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Keberhasilan kita dapat mempermuliakan nama Tuhan. Kalau anak Tuhan, kalau hamba Tuhan mengalami kehidupan dalam keberhasilan, keberhasilan tentunya tidak diukur dengan berapa banyaknya uang atau harta benda kekayaan yang kita punya, bukan. Tetapi keberhasilan bagaimana kita memiliki satu kehidupan di dalam setiap kesederhanaan, keterbatasan kita, kehidupan kita yang mungkin tidak wow seperti orang lain, tetapi di dalamnya tetap memberikan inspirasi buat orang lain, tetap berdampak, tetap menjadi berkat melalui kehidupan kita setiap hari. Entah lewat di dunia usaha, di dunia pelayanan, di dunia mungkin hal yang sederhana yang kita bisa kerjakan, apapun itu. Lewat perkataan kita, mungkin lewat sapaan kita, lewat senyuman kita. Ya kita semuanya anak-anak Tuhan harus menjadi orang-orang yang berhasil. Di bidang apapun, dimanapun kita ada. Supaya apa? Keberhasilan di dalam hidup kita ini membawa satu kemuliaan untuk Tuhan. Apakah pertanyaannya semua orang Kristen bisa mendengar? Harusnya Bapak Ibu. Seharusnya semua orang Kristen bisa mendengar suara Tuhan. Minimal untuk kepentingan diri kita sendiri, sekalipun mungkin bukan untuk kepentingan orang lain. Minimal ketika orang-orang yang kau cintai, anakmu, pasanganmu, mengalami suatu kehidupan dalam persoalan, entah sakit penyakit, atau masalah, atau beban, minimal kita tahu. Sekalipun kita tidak bisa mengambil alih sepenuhnya dalam persoalan orang-orang sekeliling kita, paling enggak, minimal kita bisa membantu di dalam doa buat orang-orang yang kita cintai. Bagaimana caranya kita untuk mendengar suara Tuhan? Mari, saat ini yang pertama kita belajar setia di dalam perkara kecil. Taat aja, ngerti nggak ngerti taat gitu ya kira-kira ya bahasanya. Tetap aja tekun, karena di dalam sebuah ketekunan pasti akan membawakan suatu hasil. Kalau 1, 2, 3 hal yang kita kerjakan tidak membawa suatu keberhasilan, ya paling enggak 4, 5, 6 dan seterusnya membawa suatu keberhasilan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, yang memang sudah waktunya. Dengan waktu yang tepat, dengan orang-orang yang tepat. Sehingga kita dapat boleh mengalami suatu kehidupan dalam keberhasilan. Saya percaya kalau kita dapat boleh mendengar suara Tuhan hari lepas hari, mendengar nasihat, mendengar mungkin ajakan, himbauan, kita tidak mengeraskan hati kita, ya. Kita menjadi orang yang suka mendengar akan hal yang baik, suka
menghidupi kehidupan kekristenan kita dalam sebuah pembelajaran apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, saya percaya kita akan berhasil. Ya, keberhasilan itu penting Bapak Saudara. Kenapa? Karena keberhasilan itu adalah salah satu buah daripada Tuhan. Ya. Terus Bu, kalau orang Kristen tuh boleh nggak sih gagal? Ya firman Tuhan katakan, 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit. Dia nggak akan selamanya tergeletak. Dia nggak akan selamanya jatuh. Firman Tuhan itu ya dan amin. Saya percaya kalaupun kita sedang menghidupi dalam sebuah proses yang begitu panjang, entah itu masalah keluarga, anak-anak, atau itu tentang ekonomi, saya percaya kalau kita dapat boleh mendengar suara Tuhan, kita akan mengalami kehidupan dalam keberhasilan. Ya, karena kita tahu bahwa keberhasilan akan mempermuliakan nama Tuhan. Kenapa Bapak Saudara? Sebab saya percaya ketika kita berhasil di situ ada stempelnya Tuhan. Ya, ketika kita membuat suatu perjanjian, entah itu dengan terbang atau mungkin surat-surat yang sangat penting yang kita butuhkan, ketika ada stempel, maka stempel itu memberikan suatu pernyataan sah hukumnya seperti itu. Apalagi ada jari, ada sidik jari kita. Oh ya, aku nggak merasa tanda tangan, tapi kalau ada sidik jari kita, hukumnya sah. Ya gitu. Saya percaya keberhasilan dalam diri kita itu ada stempelnya Tuhan. Ada sidik jarinya Tuhan. Salah satu Bapak Saudara, kenapa kadang-kadang dalam kehidupan kekristenan ini Tuhan izinkan kita untuk mengalami mujizat. Mujizat itu kan sebenarnya bukan tujuan utama dalam kehidupan kekristenan. Mujizat adalah pintu jalan yang terbuka untuk menghantarkan kita mengerti tentang bagaimana jalan-jalannya Tuhan. Bagaimana kehendak Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga kita, jikalau Tuhan mengizinkan kita mengalami mujizat, ya bersyukur. Artinya di situ ada perkara besar yang Tuhan sedang mulai kerjakan di dalam hidup kita. Menghantarkan kita untuk lebih dahsyat lagi. Membuka pintu jalan untuk kita dapat boleh mengerti bagaimana jalan-jalannya Tuhan untuk menolong kita dan memberkati kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalaupun hari ini di antara kita, di antara saudara pemirsa, belum mengalami perkara besar yang disebutkan sebuah mujizat, sebuah kemustahilan. Apa yang harus kita kerjakan? Ya tetap harus bertekun, ya harus tetap dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Karena stempel atau mujizat Tuhan dalam diri kita itu bukan satu-satunya jalan. Itu sebuah mujizat. Karena ada banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Karena Tuhan kita, Tuhan yang kreatif ya Bapak Saudara ya. Dia nggak akan kehilangan cara untuk berbicara buat kita. Dia nggak kehilangan cara untuk dapat boleh menyampaikan isi hatinya di dalam kehidupan kita umat yang paling dikasihinya. Ada satu contoh saudaraku yang dikasihi Tuhan. Satu contoh ini tentang kehidupan Samuel Daya dan seorang imam di dalam Alkitab yang sangat terkenal adalah Imam Eli. Di dalam 1 Samuel, di dalam pasal 1, pasal 2, di situ Tuhan sedang resah dengan kehidupan
anak-anak Imam Eli. Kenapa Bapak Saudara yang kasih Tuhan? Nanti kalau saudara membaca, firman Tuhan katakan bahwa anak-anak Imam Eli yang bernama Hofni dan Pinehas, mereka berdua hidup di dalam bait Allah, anak seorang imam yang dihormati dan terkenal. Seharusnya kedua anak ini seperti seorang Imam Eli. Tetapi hal itu tidak terjadi kepada kedua anak Imam Eli ini. Apa yang dikerjakan oleh Hofni dan Pinehas? Anak-anak ini membuat suatu pelanggaran. Mereka tidur dengan wanita-wanita yang sedang mengabdikan hidupnya di dalam bait Allah. Mereka makan persembahan yang lemak-lemak yang harus dipersembahkan oleh Allah. Tetapi mereka menikmati, mereka suka hidup dalam suatu pesta pora. Membuat suatu pelanggaran dan menyakiti hati Tuhan. Tetapi di dalam sebuah cerita kebenaran firman Tuhan di dalam 2 pasal itu berkata, hati Tuhan gelisah melihat apa yang sedang terjadi dalam kehidupan anak-anak Imam Eli. Tetapi di situ Imam Eli mengerjak seolah-olah tutup mata, tutup telinga, tidak melihat dan tidak menyaksikan apa yang sedang dilakukan di dalam pelanggaran anak-anaknya. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak kepada kita semua pemirsa Smart People saat hari ini. Bahwa sebuah pelanggaran dan dosa, ya mungkin kita adalah hamba Tuhan. Mungkin saudara adalah orang yang taat, orang yang setia, orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi Bapak Saudara membuat hati Tuhan gelisah karena kita salah satunya tidak memiliki hati dan pikiran yang selalu mendengar suara Tuhan. Kok menggelitik hati saya hari ini saudara? Kira-kira Imam Eli itu kenapa? Dia nggak tahu terhadap sebuah pelanggaran yang dikerjakan oleh anak-anaknya. Saya percaya bukan nggak tahu. Tetapi Bapak Saudara, rupa-rupanya ketika kita kompromi dengan kesalahan yang kecil, dosa yang kelihatannya itu sepele, kita sudah membuka celah. Kita sudah membuka celah di dalam pikiran dan hati kita sehingga kita kehilangan kepekaan terhadap suara Tuhan. Sehingga dengan semua kegelisahan itu Tuhan memberkati Hana mendengar doanya sehingga mengabulkan Hana di dalam doanya melahirkanlah seorang anak yang diberikan nama Samuel. Sehingga di dalam firman Tuhan katakan di dalam masa kecilnya Samuel sudah ditaruh di dalam bait Allah untuk melayani di mana Imam Eli ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita saat ini adalah kesalahan dan pelanggaran terhadap panggilan Tuhan dan kesalahan terhadap kita yang kehilangan kepekaan membuat gelisah hati Tuhan. Hari ini jika Tuhan berbicara, jika kita membuat seolah-olah berkata seperti ini, tapi kan saya bukan seorang pembangkang, saya bukan seorang pendosa. Saya orang yang setia, yang taat. Tetapi Bapak Saudara yang kasih Tuhan, ya termasuk saya lah secara pribadi. Yuk kita sama-sama mengoreksi hati kita, mengoreksi hidup kita. Apakah kesalahan-kesalahan sepele, kesalahan-kesalahan kecil itu membuka celah sehingga kita tidak peka lagi terhadap
kebenaran firman Tuhan, tidak peka lagi terhadap suara Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan? Yuk kita tetap taat, tetap setia. Jika Tuhan memanggil, mengutusmu, ya, untuk menjalankan sebuah misinya Tuhan. Mungkin ada di antara saudara seorang guru punya tugas tanggung jawab bukan hanya mengajar, tetapi jika Anda seorang murid Kristus, anak Tuhan, Anda di dalamnya ada visi misinya Tuhan bahwa murid-muridmu harus dijadikan orang-orang yang taat, setia dan takut akan Tuhan. Jika ada di antara kita pemirsa adalah orang tua, opa, oma, ya, ya, kita punya di dalam hidup kita ini ada sebuah misi yang Tuhan titipkan untuk kita dapat boleh mendidik keturunan kita, menjadikan mereka adalah orang-orang yang generasi yang diberkati, generasi emas yang dapat boleh hidup taat dan setia kepada Tuhan. Siapapun kita, seorang hamba Tuhan atau seorang pelayan di dalam sebuah gereja. Jika Anda ada di antara kita ini seorang pengusaha, paling tidak marketplace-mu, tugas tanggung jawabmu adalah karyawan yang bekerja di dalam perusahaanmu, di dalam usahamu, mereka adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mengerti tentang kehidupan dalam kebenaran, sehingga tidak manipulasi, tidak curang, tidak memperlakukan orang tidak adil, tetapi mereka semua dapat boleh menjadi pelaku akan firman Tuhan. Saudara, ada contoh lagi di dalam Alkitab. Siapa? Kalau kita berbicara tentang mendengar suara Tuhan, ya, tentang Elisa dan Elia. Kalau kita berbicara tentang Elia, tentunya tidak pernah terlepas dari kehidupan seorang yang bernama Isabel di dalam kerajaannya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 19, di dalam satu pasal ini bercerita tentang kehidupan Elia dan Elisa. Nah, saudaraku, saya akan membacakan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 ya. Demikian firman Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 10 sampai 11 firman Tuhan katakan, saudara, oh maaf, saya akan membacakan ayat yang ke-12. Ayat 12. Ayat 12 demikian firman Tuhan. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Nah, ayat yang ke-19, ketika Tuhan panggil Elisa menjadi nabi atas Elisa membajak dengan 12 pasang lembu. Saudaraku yang dikasih Tuhan nanti di rumah bisa baca ya di situ. Mulai ayat 10, 11, 12, 16 sampai ayat 21. Kita nggak baca langsung hari ini, tetapi begini Bapak Saudara. Saya akan jelaskan satu persatu. Ayat 10 dan ayat yang ke-11. Ketika itu Isabel berkata kepada Elia, Elia, jika aku tidak memperlakukan kamu, membunuh kamu seperti Baal-Baal yang sudah kamu tumpas habis, yang sudah kamu bunuh habis, bahasanya itu jangan ngomong tentang saya gitu ya, jangan sebut nama saya gitu, kata Isabel gitu. Sehingga di situ Elia mengalami suatu ketakutan saudara. Dia menyembunyikan dirinya, dia mulai mundur, dia mulai kehilangan semangat, dia mulai putus asa, dia mulai menyalahkan orang lain. Dia berkata, ini gara-gara orang Israel, aku seorang diri, aku hidup sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, jika di dalam tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan kita, usahamu di dunia apapun itu, marketplace apapun,
ada suatu persoalan, ada sebab dan akibat daripada apa yang kita kerjakan. Apakah kita akan menyalahkan orang lain? Tetapi saudaraku ini kasih Tuhan. Sampai di sini Elia kehilangan kepekaan. Salah satunya, kenapa Elia kehilangan suara Tuhan? Karena dia sudah mulai putus asa. Hati-hati Bapak Saudara, ketika engkau sedang menghadapi sebuah persoalan. Persoalan yang dihadapi oleh Elia, gara-gara membunuh ribuan Nabi Baal, maka Isabel berkata, kalau engkau bisa membunuh nabi-nabi Baal, aku juga bisa membunuh kamu Elia, begitu bahasanya. Dan di situ Elia langsung ngefer. Dia mengalami suatu ketakutan. Dia sudah mulai putus asa. Dia mulai mundur. Keteguhannya itu kurang. Sehingga dia kehilangan bukan hanya semangat juang. Tetapi kehilangan kepekaan. Karena dia sudah mulai mengeluh. Dia sudah mulai putus asa. Dia sudah mulai menyalahkan orang lain. Saudara, cari kambing hitam itu lebih gampang daripada mengoreksi diri kita sendiri. Betul bukan? Kadang-kadang kita menyalahkan pasangan kita itu lebih gampang daripada kita mengoreksi diri kita sendiri. Menyalahkan karyawan, menyalahkan orang lain di sekeliling kita. Oh gara-gara kamu ini. Sehingga terjadi seperti ini, A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Tetapi saudara, di situ akhirnya apa yang terjadi? Ayat 12 sampai ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan di dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Saudara, firman Tuhan katakan, tetap apakah Elia tidak disertai dengan tanda dan mujizat? Tetap ada di dalam pekerjaannya. Tetapi semua hal yang dia kerjakan tidak adanya penyertaan Tuhan. Ngeri ya. Jikalau kita berhasil, kita mengalami kehidupan dalam kesuksesan, tetapi tidak ada penyertaan Tuhan. Itu satu hal yang sangat mengerikan sekali. Hari ini mendengar suara Tuhan itu penting sekali. Ayat 19 sampai 21. Saudaraku, ini juga diingatkan sama Tuhan. Ketika Elisa dipanggil oleh Tuhan untuk menggantikan Elia, Elia mentabiskan, mendoakan sehingga di situ ada manifestasi kepemimpinan. Maka saudara, ternyata Elisa itu bukan sedang santai, bukan sedang nganggur, bukan sedang berpangku tangan. Tetapi firman Tuhan katakan, Elisa sedang membajak dengan 12 pasang lembu, firman Tuhan katakan. Orang yang membajak di sawah biasanya pakai 2 lembu, itu yang normal ya. Tapi kalau 12 lembu bekerja sekaligus, ini artinya Elisa sedang bekerja keras. Juga mengingatkan kita, kalau kita sedang sibuk, banyak tugas tanggung jawab, banyak hal yang harus kita kerjakan, apakah kita tetap berdoa, apakah kita tetap mendengar suara Tuhan, sehingga kita tidak kehilangan kepekaan untuk menjadi kepanjangan tangannya Tuhan. Ini sebuah kesaksian. Kemarin saya dengan suami pergi ke salah satu daerah, Sampit namanya,
bagian daripada Kalimantan Tengah, masih di Kalimantan Tengah, tetapi dari Palangkaraya perjalanan ya 4 sampai 5 jam lah ya kira-kira gitu. Di sana hari Jumat kemarin ada festival, mulai jam 3 sore, jam 6 malam ada KKR. Kami istirahat sebentar, jam 5 pagi kami berangkat lagi pulang ke Palangkaraya. Untuk apa? Karena ada tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan yang harus kami kerjakan. Tetapi ya dengan singkat cerita, di tengah-tengah kesibukan itu bagaimana caranya kita untuk menyempatkan sesempat-sempatnya untuk kita dapat boleh tetap berbagi. Sehingga hari ini dapat boleh ketemu dengan Bapak Ibu Saudara pemirsa Smart People. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengingat apa yang terjadi dengan kehidupan Elisa. Elisa sedang sibuk membajak dengan 12 lembu. Tentunya dia adalah seorang muda yang masih produktif, punya cita-cita yang besar. Mungkin ada di antara saudara pemirsa seorang anak muda. Saya sedang sibuk, saya sedang banyak pekerjaan, dikejar deadline gitu ya. Tapi apakah di tengah-tengah kesibukan itu Bapak Saudara tetap mendengar suara Tuhan? Sehingga saudara tetap dapat boleh menjadi berkat dalam hidupmu, menyempatkan, menyempilkan ya gitu. Menyempilkan waktumu sekalipun itu sedikit, singkat untuk dapat boleh berbagi dengan orang lain gitu. Menginjil, mungkin cerita tentang kebaikan Tuhan untuk orang lain. Elisa pergi dan melayani Elia akhirnya saudara. Tetapi apakah kita tahu kenapa Elisa harus capek-capek melayani Elia? Ternyata apa yang dikerjakan oleh Elisa, dia sedang menghidupi panggilan daripada Tuhan. Ketika Elisa melayani Elia, dia sedang menghidupi panggilannya. Dia sedang mendengar suara Tuhan. Dia sedang mengerjakan apa yang dia harus kerjakan. Hari ini diingatkan sama Tuhan. Ketika saudara melakukan sesuatu, saudara menabur mungkin uangmu, tenagamu, pikiranmu, atau hal-hal tertentu yang Anda bisa kerjakan di dalam gereja, di dalam kehidupan, dalam pelayanan, di bidang apapun itu bentuknya. Apakah saudara tahu? Saudara sedang mengerjakan panggilanmu. Saudara sedang menabur benih. Saudara sedang mengerjakan, saudara sedang investasi di dalam kerajaannya Tuhan. Saudara sedang menanam sehingga apa yang kita tanam itu nanti bertumbuh, berbuah, dan akhirnya menolong dan menyelamatkan kehidupan kita ke depannya. Dan saya percaya Bapak Saudara, apa yang kita tanam pasti akan memberikan suatu hasil. Entah berapa kali lipat sekalipun, masing-masing kita memiliki suatu ukuran yang berbeda-beda hasilnya. Tetapi saya percaya Tuhan tidak pernah berhutang budi dengan kehidupan kita. Ya, karena dia selalu menghitung semua jerih payah kita. Karena jerih payah kita, firman Tuhan katakan, tidak pernah sia-sia. Yuk, kita tetap bekerja keras. Panggilan itu datangnya dari Tuhan. Mimbar atau pelayanan itu bukan sebuah panggung, tetapi kehidupan dalam sebuah ketaatan. Saya percaya Gembala Smart People di dalam pelayanannya online, ini sebuah panggilan yang agung. Sebuah panggilan yang dapat boleh menjangkau di setiap sudut dunia Indonesia. Untuk dapat boleh terus menjadi berkat dengan tidak terbatas tembok
atau organisasi, tetapi dapat boleh menjangkau semakin banyak orang diberkati melalui pelayanan-pelayanan tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa menghidupi panggilannya tanpa setia di dalam sebuah pelayanan. Kenapa Bapak Saudara yang kasih Tuhan? Fondasi sebagai orang yang melayani dengan tanggung jawab, maka kamu akan dipercaya. Bukan hanya tentang harta diri kita sendiri, tetapi harta orang lain. Ketika kita taat, tiba-tiba kita diberikan suatu kepercayaan untuk mengelola. Menjadi manajernya Tuhan, gitu ya bahasanya. Menjadi pengelola, oh iya, satu kepercayaan, dua, tiga, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita yang dipercaya, kok aku terus yang dipercaya, mana dong orang lain? Waduh, mengalami kejenuhan. Rasanya bosan ini. Kenapa harus aku, kenapa enggak orang lain gitu ya. Tapi Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita dipercaya, kalau kita melakukan ini itu, saya percaya karena Tuhan juga percaya kepada kita. Kita punya kuasa otoritas untuk kita bagikan. Ada spirit yang harus di dalam diri kita yang harus memberkati orang lain. Ya. Kenapa? Apa bedanya visi Tuhan dan ambisi kita? Kalau visi Tuhan itu selalu berbicara tentang ya semua karena kekuatan dari Dia, untuk Dia, semua karena kehendak Dia, karena ide-ide kreatifnya Allah, kemampuan semua yang aku miliki, skill yang ada dalam diriku itu karena Dia Yesus. Ya, semakin kita tunduk, semakin kita taat, semakin kita setia kepada Tuhan, maka kita akan semakin menjadi pelaku-pelaku di dalam visinya Tuhan. Berbeda dengan ambisi. Kalau ambisi, kita selalu berkata nih, ya kalau aku bisa karena aku mau, kalau aku berhasil karena aku pandai, karena aku punya apa kenal orang dalam, atau mungkin ya karena aku memiliki sesuatu, karena aku mau, karena aku berjuang. Ya, kadang-kadang seperti itu. Nah hari ini, mari kita bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan ya. Kita mendengar suara Tuhan. Kalau Anda semakin naik, semakin diberkati, saya percaya Anda juga sedang mempermuliakan nama Tuhan. Dan nama Tuhan akan dijunjung tinggi melalui kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, panggilan itu akan dikonfirmasi. Saudara dipanggil di bidang apa? Untuk apa? Dan melakukan secara spesifik di bagian mana? Mungkin lewat khotbah, lewat pernyataan orang lain, mungkin juga lewat mimpi, lewat nubuatan. Dan juga mulai hari ini kalau engkau masih bingung terhadap panggilan Tuhan, terhadap visi Tuhan di dalam kehidupanmu, engkau dipanggil, dipilih menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan itu untuk mengerjakan secara spesifik di bagian apa? Menjadi pendoakah, menjadi seorang mungkin penasehat, seorang penyapa, atau seseorang yang dapat boleh menjadi seorang konselor atau apa di bidang apa. Berdoa kepada Tuhan. Minta supaya apa yang kita kerjakan disertai dengan tanda dan mujizat daripada Tuhan. Ya, ini adalah bagian daripada langkah iman. Ada pernyataan Tuhan supaya kita semakin giat untuk mengerjakan apa yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kita. Hidup ini selalu berakibat, Bapak Saudara. Menjadi tidak benar pun ada akibatnya. Jika hari ini kita memilih untuk mendengar suara Tuhan dan kita hidup dalam satu kebenaran dan taat terhadap suara Tuhan, saya percaya kita akan memberikan suatu dampak yang besar. Ya, kita akan memberkati orang lain. Kita akan terus dapat boleh berbicara tentang kebenaran di dalam hidup kita. Yang harus kita renungkan saudara-saudara sebelum kita berdoa.
sebelum kita dapat menutup perjumpaan kita saat hari ini, mari kita merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Ya, yang pertama, tempat yang paling aman dan nyaman adalah di tengah-tengah kehendak dan penyertaan Tuhan. Amin, saudara. Ya, mudah-mudahan saudara pemirsa dapat boleh memiliki satu kesepakatan yang sama. Memiliki hati yang menggebu dan berkobar untuk kita memacu diri kita. Yuk kita dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Yang kedua, belajar mendengar suara Tuhan di dalam setiap kesibukanmu apapun yang saat ini sedang terjadi dalam hidupmu. Mungkin kesibukan itu bukan karena melulu pekerjaan, tetapi karena banyaknya persoalan sehingga pikiran hati kita ini sibuk gitu ya. Yuk kita tetap mendengar suara Tuhan. Yang ketiga, hidupi dan layani panggilanmu. Maka kamu akan dipercaya untuk dapat boleh mengerjakan banyak hal. Kita akan mewarisi apa yang Tuhan miliki dalam kehidupan kita. Di dalam keberhasilanmu ada tanda tangannya Tuhan. Ingat bahwa stempel sidik jarinya Tuhan itu adalah salah satu penghantar ya, yang menghantarkan kita untuk dapat boleh menikmati keberhasilan dan kebahagiaan. Semakin kuat untuk kita dapat boleh memegang visi Tuhan, semakin tunduk, semakin taat, semakin melayani, semakin dengar-dengaran, saya percaya nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan melalui hidup kita. Teruslah melayani Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan tunggu sempurna, karena di dalam setiap keterbatasan, yuk kita tetap menjalankan visinya Tuhan untuk hidup dalam suatu kebenaran dan berdampak menjadi berkat melalui kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Kiranya Bapak Saudara semua diberkati sebelum kita dapat boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu karena kami tahu ketika kami mendengar suaramu, ketika kami hidup dalam satu kebenaran, memilih yang terbaik di bagian kami yang bisa kami kerjakan adalah itu yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ajari kami semua untuk tunduk dan taat setia kepadamu, dan dimanapun kami ada dan apapun yang sedang terjadi atas hidup kami tetap taat, setia dan mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara.